Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat bu, kurang semangat, lapar bu, tunduk, ngantuk bu, ngucapin salam hukumnya apa bu? Ngucapin salam sunnah, menjawab salam wajib. Apa itu wajib? Wajib itu adalah apabila kita melaksanakannya mendapatkan pahala, bila ditinggalkan mendapatkan dosa. Jadi menjawab salam hukumnya sunnah apa wajib? Sunnah apa wajib? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Alhamdulillah. Para jamaah hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, yang saya hormati, yang saya cintai, para habaib, para alimul ulama, asatid wa asatidah hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, yang saya hormati dan yang saya cintai, guru kita semua yang telah hadir di tengah-tengah kita, Al-Habib Ali Al-Aidid, semoga Allah panjangkan umurnya fi khair wa afiyah fi ta'atillah wa rasul. Dan juga kita doakan untuk guru-guru kita, semoga Allah panjangkan umurnya, disehatkan badannya, zahir maupun batinnya. Dan mudah-mudahan kita yang hadir pada malam hari ini mendapatkan hujan rahmat dari Allah, mendapatkan hujan ampunan dari Allah. Dan mudah-mudahan tidaklah kita pulang dari tempat ini melainkan Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa saudara-saudari kita, dosa tetangga-tetangga kita, dosa jami'il muslimina wal muslimata, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan pulang dari tempat ini yang belum dapat jodoh segera mendapatkan jodoh yang saleh dan saleha. Wah, kesan jodoh kenceng semua ini. Jomblo kabeh ini. Ibu-ibunya pada jomblo kabeh ini, Pak. Pak, dari aku Pak jadi suaminya, Pak. Ini sebelum Habib lanjut, di sini bahasanya ngomongnya bahasa Sunda, Indonesia apa Jawa? Sunda, Jawa apa bahasa Indonesia ini? Campur baik, campur. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita berkumpul untuk memperingati kelahirannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun bulan tanggal kelahirannya telah lewat, namun perayaannya di setiap tempat, di setiap daerah, di setiap kampung senantiasa memperingati daripada kelahirannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lain dan tidak bukan karena ini kita menunjukkan rasa cintanya kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak, Bu, yang namanya cinta itu perlu dengan bukti. Perlu dengan bukti, enggak cuman hanya sekedar ngomong cinta atau I love you. Pret. Ngomong I love you cuman hanya omong doang, modal dusta. Tapi kita mengaku cinta kepada Nabi, maka kita harus mengikuti apa-apa yang telah diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga kita harus meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita cinta kepada Nabi, saya mau tanya sama ibu-ibu, Bu, kalau besok pagi nyapu-nyapu teras rumah pakai kerudung apa enggak? Pakai kerudung apa enggak, Bu? Ada yang ngomong enggak, ada yang ngomong pakai.
Kalau seandainya ibu betul-betul cinta bogoh kakajeng Nabi, pasti ibu ketika lagi menyapui daripada halaman rumah, maka ibu-ibu harus memakai kerudung. Kenapa Habib harus pakai kerudung? Karena setiap satu helai rambut itu adalah aurat bagi seorang wanita. Jikalau satu helai rambut itu akan terlihat oleh laki-laki yang bukan mahram, maka dia masuk neraka tanpa hisab. Naudzubillah tsumma naudzubillah min dzalik. Bapak-bapak juga, kalau seandainya bapak-bapak punya anak gadis atau punya istri, ketika dia keluar dari rumahnya dalam keadaan membuka aurat, maka bapak-bapak besok akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf Bu, memang ibu sangat sulit dan sangat sulit sekali jikalau taat dan patuh kepada suami. Betul apa betul? Betul apa betul? Kalau soal ibadah, ibu-ibu paling rame. Setiap acara maulid di mana-mana yang paling rame ibu-ibu. Pengajian ibu-ibu, paling getol ibu-ibu. Tapi ada yang paling sulit untuk seorang istri, yaitu adalah taat dan patuh kepada suami. Kemana-mana harus izin. Jikalau ibu-ibu keluar rumah tanpa izin dari seorang suami, walaupun keluarnya pergi ke rumah orang tuanya, tapi tanpa mendapatkan ridho dari seorang suami, maka ibu setiap langkahnya akan dilaknat oleh para malaikat sampai pulang kembali ke rumahnya. Naudzubillah min dzalik. Bu, bentar dulu Bu, saya bela bapak-bapak dulu. Setelah bapak-bapak saya langsung banting bapak-bapaknya, bela ibu-ibu. Betul Bu? Betul Bu? Setuju Bu? Setuju? Pak, perhatikan baik-baik Pak. Ini penting buat kita orang, apalagi sekarang akhir zaman Bu. Ini zaman udah sangat mengerikan, zaman sudah sangat ngerinya tuh luar biasa. Apalagi yang namanya pergaulan di mana-mana, yang mana mereka itu sudah tidak mengenal lagi mana yang halal dan juga mana yang haram. Kadang putri kita, saudari kita dibawa sama laki-laki yang bukan mahramnya, sehingga kita sebagai orang tua tidak mempunyai sifat khawatir kepada putri kita. Naudzubillah min dzalik. Zaman sekarang ada laki-laki datang ke rumah orang tuanya disogok martabak, dikasih bakso 2 mangkok, anaknya dibawa pulang-pulang masuk angin, pulang-pulang melendung. Kenapa ini? Karena pergaulan Bu, karena ini pergaulan sangat mengerikan. Maka perhatikanlah bersama siapa teman-teman kita dia berkumpul, bersama siapa dia bergaul, bersama siapa dia bermain, bersama siapa ia berkumpul. Maka perhatikanlah kalian wahai orang tua, jikalau kalian punya anak seorang gadis, bersama siapa dia berteman. Bu, sebab yang namanya perkumpulan itu sangat mempengaruhi daripada akidah kita. Perkumpulan itu sangat mempengaruhi daripada agama kita. Perkumpulan itu sangat mempengaruhi daripada pemahaman pemikiran kita. Seandainya Pak Bu, kita kumpul dengan orang-orang saleh, walaupun diri kita bukan orang yang saleh, kita kumpul dengan orang-orang yang baik, walaupun kita ahli maksiat, kita setiap hari selalu meninggalkan sholat, setiap hari kita selalu melakukan hal yang dosa. Tapi jikalau kita kumpul dengan orang-orang saleh, insya Allah maka kita akan ke bawah solehnya. Tapi kalau seandainya kita Pak, kepribadian kita baik, tingkah laku kita baik, setiap hari kita melakukan hal-hal yang baik, tapi kita kumpul dengan orang-orang yang tidak baik, maka kita akan masuk daripada golongan yang tidak baik. Naudzubillah min dzalik. Sebab ini zaman udah sangat ngeri Pak Bu, perhatikan. Kita nggak bicara tentang masalahnya mereka, kita nggak menyalahkan daripada perbuatan mereka, tapi salahkanlah diri kita. Bagaimana keluarga kita, bagaimana anak-anak kita Pak Bu. Kalian wahai seorang suami, kalian wahai para seorang laki-laki, kalian nggak cuman hanya dituntut tentang masalah nafkah zahir wal batin, tapi tarbiyah, pendidikan kepada istri dan anak-anak kalian. Zaman sekarang mah ya Pak Bu, mohon maaf, bagian kita punya anak kita ngerusakin HP kita sebagai orang tua marah. Betul apa betul? Karena sinetron, kerseru-seru, diganggu ku anaknya, ngambek sebagai orang tua.
marah sebagai orang tua. Kadang orang tua karak melitipi anyar geus dirusakkeun ku anakna, ieu orang tua ngambek ke anakna. Tapi lamun anak ninggalkan sholat, anak ninggalin sholat, anak nggak pernah ngaji, anak durhaka kepada orang tua, kalian sebagai orang tua tidak marah kepada anak-anak kalian, maka itu dikategorikan daripada kata Nabi, itu adalah orang tua yang mana orang tua tersebut itu adalah orang tua yang paling bejat. Kenapa? Karena dia selalu memperhatikan daripada hal duniawinya, tapi dia tidak pernah memperhatikan daripada akidahnya dan juga agamanya. Kalian wahai seorang bapak, maka kalian jikalau punya anak wanita, maka anak wanita kalian nanti suatu saat nanti di akhirat maka akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika anak perempuan kalian keluar dari rumah dalam keadaan terbuka auratnya, tersingkap auratnya, kalian sebagai orang tua tidak memperhatikan daripada pakaiannya, maka kelak di yaumil qiyamah anak kalian akan memintai pertanggungjawaban di hadapan Allah dan anak kalian akan menuntut kalian. Bu, kita bu nih sebagai orang tua, kadang kita tuh punya sifat nggak tegaan sama anak, karunya pisan ke anak, eman banget sama anak. Tapi nanti Pak Bu, ketika di yaumil qiyamah kita punya anak kita nggak pernah diajarin sholat, nggak pernah diajarin ke tempat-tempat hal yang baik, nggak pernah dibawa ke pengajian, maka anak besok di akhirat akan menuntut kalian sebagai orang tua. Anak itu Pak Bu hakikatnya fitnah. Anak itu fitnah. Sekarang kita sayang dan cinta banget sama anak, bahkan kalian wahai seorang ibu ketika sedang melahirkan, maka seandainya kalian dimintai dua permintaan oleh Allah Subhanahu wa taala, hai seorang ibu, jikalau aku beri pilihan kepada engkau, mana yang aku akan selamatkan, engkau atau anak engkau? Maka kalian seorang ibu, jikalau memang betul-betul sangat cinta kepada anak kalian, maka kalian seorang ibu akan berkata kepada Allah, ya Rabb, cabut saja nyawa saya asalkan anak saya dalam keadaan selamat. Betul apa betul Bu? Betul apa betul? Kecintaan seorang ibu kepada anak sudah tidak diragukan lagi. Tapi besok Bu di padang mahsyar, sifat kasih sayang seorang tua kepada anak itu akan hilang. Kita sekarang di alam dunia, bahkan kita rela sebagai orang tua dalam keadaan lapar, yang penting anak-anak kita kenyang, yang penting anak-anak kita bisa beli pakaian baru, bisa pakaian bagus, supaya tidak dipermalukan sama teman-temannya. Tapi besok Pak Bu di yaumil qiyamah, maka ketika kita sedang menggendong anak kita, maka anak kita nanti suatu saat nanti di padang mahsyar akan dipijak oleh kita agar kita tidak tenggelam oleh keringat kita. Naudzubillahi min dzalik. Bu, di akhirat sifat kasih sayang tuh bakal hilang Bu. Makanya Pak Bu, akhir zaman sekarang penting banget kita ngumpul di tempat hal yang demikian. Di sini banyak para ustadz, banyak para kiai. Ketika bapak-bapak, ibu-ibu sedang ada masalah di dalam rumah tangga, jangan sering-sering update status, jangan diumbar di status, dikit-dikit ngumbar bikin status. Suami saya sudah 3 hari 3 malam dia tidak pulang, jangan-jangan dia ke rumah janda. Jangan Bu, doain suaminya Bu, doain ya Allah, suami saya sedang keluar 3 hari 3 malam, dia tidak pulang ke rumah saya, mudah-mudahan dia pulang dalam keadaan sehat walafiat, membawa rizki yang banyak dan rizkinya diberkahi oleh Engkau wahai Allah. Tapi kalau seandainya ibu berpikir kayaknya ini laki gua nikah lagi, betul nikah lagi. Kenapa? Ucapan Allah adalah doa. Karena nggak ngucapin cuma pirasat, cuma hanya prasangka saja. Apa kata Allah? Innamal dhanni abdi bi, aku ini tergantung prasangka hambaku kepadaku. Seandainya seorang ibu yang berprasangka kepadaku, ya Allah kayaknya nih ya laki gua nikah lagi, betul nikah lagi. Tapi kalau seandainya ibu-ibu berpikir, ya Allah kayaknya nih ya saya punya laki itu sedang kerja keras, sedang banting tulang, tulang ia banting,
untuk mendapatkan rezeki yang halal, untuk diberikan kepada anak-anaknya. Mudah-mudahan ia pulang dalam keadaan selamat, sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Begitu Bu, jangan dikit-dikit ditelepon, Pak ira balik okeng geus biak ya, suara geus duit geus poho sugan jalan ke imah. Perhatikan, jangan Bu, ketika Bu ibu kriteria wanita yang soleha itu ibu perhatikan baik-baik. Itu Nabi Muhammad SAW, beliau bercerita kepada Sayyidatuna Fatimah Zahra, ya Fatimah, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberi kabar kepadaku bahwasanya ada seorang wanita yang pertama kali masuk ke alam surga. Kira-kira siapa Bu namanya? Kira-kira siapa Bu namanya? Hah? Dewi Persik? Ngawur. Siapa Bu yang pertama kali masuk ke alam surga? Seorang wanita, kira-kira siapa Pak namanya? Hah? Yang pertama kali masuk ke alam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Nabi, yaitu seorang wanita yang bernama Sayyidatuna Muti'ah. Nih perhatikan baik-baik, Sayyidatuna Muti'ah. Jangan-jangan nama artis pada hafal, nama orang lain hafal, orang-orang nama maksiat, sering maksiat iya hafal, tapi nama penduduk yang pertama kali masuk ke alam surganya Allah Ta'ala kita nggak hafal. Berarti cintanya kita sama Nabi modal dusta. Perhatikan baik-baik Bu, ini penting buat kita. Nih, seandainya di sini nih bapak-bapak, ibu-ibu yang sedang dalam keadaan hamil, yang anaknya nanti insya Allah seorang wanita, berikan namanya Sayyidatuna Muti'ah. Harus baik-baik Bu namanya. Kadang ada orang namanya Sukijem, Sukimin, ada orang namanya Sarmin, ada orang namanya Sarman. Ada di sini Sarman. Perhatikan baik-baik Bu, Muti'ah ini apa kata Sayyidatuna Fatimah Zahra? Ya Rasulullah, siapa itu Muti'ah? Ketika Nabi memberi kabar kepada Sayyidatuna Fatimah Zahra, ya Fatimah, wahai putriku, bahwasanya ada seorang wanita yang pertama kali masuk ke alam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siti Fatimah Zahra Bu ngarep namanya itu disebut, kayaknya ini saya yang pertama kali masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kata Nabi, yang pertama kali seorang wanita masuk ke alam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu Sayyidatuna Muti'ah. Sayyidatuna Muti'ah ini adalah wanita yang salehah. Kemudian Sayyidatuna Fatimah Zahra, Pak Bu, beliau bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, wahai ayahku, siapa itu Muti'ah? Saya tidak kenal dengan Muti'ah dan saya tidak pernah berjumpa dengan Muti'ah. Kemudian apa kata Nabi? Saya juga nggak tahu ya Fatimah, ini Allah memberikan kabar kepadaku. Lalu singkat cerita Pak Bu, Sayyidatuna Fatimah Zahra karena ia wanita yang soleha, ia kepo dengan kebaikannya. Kalau kita kan enggak Bu, orang banyak kepo teh gara-gara gosip, gara-gara ghibah. Kamari ainu kur viral anak durhaka kepada ibunya gara-gara cowok sabu ngarana. Apal kabeh ya. Bagian nama penduduk surga teu nyaho. Tapi lamun ditanya saha nu kamari nu culangung ngalunjak ka induna gara-gara lalaki, hafal kabeh. Urang ngaku cinta ka Nabi tapi orang teu nyaho wanita-wanita yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perhatikan Pak Abu. Lalu Sayyidatuna Fatimah Zahra, beliau mencari tahu siapakah itu Muti'ah, sehingga Muti'ah itu diberi kabar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi bahwasanya Muti'ah adalah seorang wanita yang pertama kali masuk ke alam surganya Allah Ta'ala. Singkat cerita, Siti Fatimah Zahra, beliau mencari tahu siapa itu Muti'ah. Kemudian Pak, ketika beliau mendapatkan rumahnya Sayyidatuna Muti'ah, itu Siti Fatimah Zahra keluar dengan putranya Sayyidina Hasan. Diketuk rumah Sayyidatuna Muti'ah, assalamualaikum. Kemudian dijawab oleh Muti'ah, waalaikumsalam, man bil bab. Siapa di pintu? Dijawab oleh Sayyidatuna Fatimah Zahra, ana Fatimah bintu Muhammad. Aku adalah Fatimah, putrinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian ketika dibuka Pak Bu pintunya oleh Sayyidatuna Mutiah, ternyata Siti Fatimah Zahra beliau membawa putranya yaitu Hasan. Ketika itu membawa Siti Fatimah Zahra membawa putranya, Mutiah bilang apa? Ya Fatimah, mohon maaf, saya belum minta izin kepada suami saya akan memasukkan seorang laki-laki yang mahram ke rumah saya. Kemudian apa kata Sayyidatuna Fatimah Zahra? Ya Mutiah, ini Hasan belum balik, Hasan masih kecil. Apa kata Sayyidatuna Mutiah? Enggak ya Fatimah, saya belum minta izin dan minta ridho kepada suami saya akan memasukkan seorang laki-laki ke rumah saya. Coba lihat Pak Bu, Siti Sayyidatuna Mutiah, beliau tidak mau dan tidak rela memasukkan seorang laki-laki ke dalam rumahnya walaupun masih kecil belum balik tanpa mendapatkan ridho dan restu dari suaminya. Tapi zaman sekarang kadang ayah tukang ojek, tukang paket datang ke imah. Ayo mang, mana salaki maneh keur mancing? Gas asup emang lah salaki urang keur mancing teh balik ka maghrib, mending lamun meunang mancing na imah henteu. Coba perhatikan baik-baik. Ini Sayyidatuna Fatimah Zahra ketika beliau membawa putranya Sayyidina Hasan masih balik, tidak diberi masuk oleh Sayyidatuna Mutiah. Singkat cerita, keesokan harinya Sayyidatuna Fatimah Zahra masuk ke dalam rumahnya Sayyidatuna Mutiah. Maka Pak Bu ketika masuk, itu rumahnya Sayyidatuna Mutiah tuh nggak ada apa-apanya Bu. Beliau orang miskin, beliau orang fakir, orang yang nggak pernah banyak minta sama suaminya. Untuk minta seblak prasmanan Bu. Kadang ibu-ibu Pak, seblak Pak, poster ada ngena ya minum seblak. Seblak diinum, disangguan besebuh. Coba lihat Sayyidatuna Mutiah, karena beliau wanita yang saleh, beliau nggak pernah minta banyak kepada suaminya. Kemudian Sayyidatuna Fatimah Zahra, beliau masuk ke dalam rumahnya Sayyidatuna Mutiah. Apa kata Siti Fatimah Zahra? Ya Mutiah, di rumahmu tidak ada apa-apa, di rumahmu tidak ada perabotan, tidak ada lemari, akan tetapi di rumah kamu cuma hanya ada satu rotan. Dan saya ingin bertanya kepada engkau, ini rotan fungsinya untuk apa? Apakah suamimu itu seorang penggembala kambing? Atau apakah suamimu itu pernah kerja di penggembala kambing? Apa jawaban daripada Sayyidatuna Mutiah? Beliau menjawab dalam keadaan malu, dalam keadaan senyum-senyum. Apa kata Siti Mutiah? Ya Fatimah binta Muhammad, wahai Fatimah putrinya Muhammad, demi Allah, ini rotan bukan untuk mengembala kambing, ini rotan bukan untuk mengembala unta atau kuda, akan tetapi ini rotan ketika saya menghidangkan makanan untuk suami saya. Jikalau masakan saya tidak enak, maka saya akan berkata kepada suami saya, wahai suamiku, jikalau ini seblak kurang uyah nak, maka pejutlah saya dengan rotan. Lihat Siti Mutiah, akhlaknya luar biasa. Tapi zaman sekarang ibu-ibu seorang wanita ketika ia memasak daripada sayur asem, masak tumis tempe, masak jengkol, hendak ngeunah di kompran ku salakina, geus sipak dahar wae, mara dosa leutik bae ge balagu supaya ngeunah daharna. Ayo awal di dia. Ayo awal. Coba Sayyidatuna Mutiah, beliau akhlaknya luar biasa, solehahnya luar biasa. Ketika beliau menghidangkan makanan untuk suaminya, wahai suamiku, ini makanan untuk engkau. Jikalau masakan saya tidak enak, tolong pecut saya ridho. Demi Allah, saya lebih berhak dipecut di alam dunia daripada saya dipecut di akhirat, karena saya kurang bakti kepada suami saya. Shallu ala Nabi Muhammad. Lihat Bu, Siti Mutiah, beliau padahal sholatnya biasa aja Bu, sama kayak kita orang, puasanya sama aja, kemudian sedekahna sarwa wae. Tapi lihat Sayyidatuna Mutiah, karena beliau taat dan patuh kepada suaminya, dan beliau menjadi seorang wanita yang pertama kali masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Gara-gara apa Habib? Gara-gara taat dan bakti kepada suami. Ibu-ibu, Bu, jikalau ibu ingin mendapatkan pahala haji yang sempurna, ingin mendapatkan umrah yang mabrur,
ingin mendapatkan pahala sedekah sebesar gunung Uhud, maka syaratnya cuma hanya satu, yaitu taat dan patuh kepada suami. Habib, suami saya jarang sholat. Habib, suami saya tukang mancing. Mending memancingna menang, imatara menang nanti menangis. Balik mangkat di subuh, pulang maghrib, menang nanal, cuman hanya menang hikmah. Habib, mending lama menang lauk gabus mah imah henteu sama sekali. Habib, kumaha cara na urang taat jeung bakti ka salaki, sedangkan salaki tarak salat, salaki tarak ngaji, subuhna kaberangan wae. Ongkoh mah nitah kabaikan ka urang Habib, tapi manehna tarak salat. Nitah ka urang puasa, tapi manehna tara puasa. Nitah ka urang ngaji, manehna tara ngaji. Nitah ka urang sedekah, tapi manehna sering main selot. Ayo di dia berselot. Ayo di dia. Mudah-mudahan yang masih main selot, semoga Allah berikan hidayah dan taufiknya, amin. Semoga Allah beri tingkat bosan daripada selotnya, amin. Mudah-mudahan yang tobat dari salat dimudahkan daripada rizkinya, dipermudahkan daripada rizkinya. Yang punya hutang semoga segera ditambahkan daripada rizkinya, dimudahkan juga untuk bayar hutangnya, amin amin ya rabbal alamin. Bu, ibu harus taat dan patuh kepada suami kalau ibu ingin mendapatkan ridhonya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habib, suami saya jarang sholat. Gimana caranya Habib untuk taat dan bakti kepada suami saya, sedangkan suami saya subuhnya sering ketinggalan? Mending kalau ketinggalan ini mah enggak sholat sama sekali. Habib, bagaimana Habib cara saya untuk menyikapinya agar saya itu selalu menjadi istri yang solehah, agar saya itu menjadi seorang istri yang sangat dicintai oleh Allah dan juga nabinya, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka para ulama mereka menjelaskan kepada kalian, wahai seorang wanita, jikalau kalian punya suami akhlaknya bejatnya luar biasa, tidak pernah sholat, can pernah ngaji, sok ninggalkan puasa, wayahna puasa, manahna menggol ka warteg, buka tutup hordeng. Tuh bapak-bapak mas ini dah ngalaman kos itu. Coba perhatikan baik-baik Bu, gimana Habib cara saya taat kepada suami saya? Bu, nggak ada istilah dosa suami akan ditanggung oleh seorang istri. Nggak ada riwayat satupun yang menjelaskan suami nanti akan menuntut di hadapan Allah karena istri tidak pernah mengajarkan suami untuk mengerjakan sholat. Terus bagaimana Habib? Ibu cukup ngingetin aja, Pak puasa, Pak sholat, masalah manehna daek apa henteu antepkeun keun bae, doakeun beh jadi laki-laki nu saleh, beh rajin ibadahna, beh daekeun kana sholatna, beh rajin kana ngajina. Ai masalah manehna daek atau henteu hak manehna. Sedangkan ibu juga punya suami gak Fir'aun banget Bu. Betul, betul. Coba lihat Bu Sayyidatuna Asiyah, beliau adalah istrinya Fir'aun. Fir'aun tuh bejatnya luar biasa Bu. Bahkan Fir'aun setiap melihat wanita yang cantik pasti dikawin. Bahkan prajuritnya Fir'aun, satu prajuritnya aja Bu, ia mempunyai istri 100 istri. Bayangkan Bu, mau dibayangkan Bu. Coba perhatikan baik-baik. Fir'aun, ia adalah suami Sayyidatuna Asiyah. Sayyidatuna Asiyah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala atas kisahnya, atas riwayatnya. Sedangkan ibu punya suami enggak Fir'aun banget, enggak Abu Jahal banget, enggak Abu Lahab banget, masih kena daek nafkahan ke ibu. Ai masalah manehna daek salat atau teu hak manehna. Enggeus ojaya teh neraka, mangga mam. Terus tugas kalian wahai seorang istri, cukup didik anak-anak kalian. Kenapa? Karena kamu seorang ibu, madrasatil ula lil walad. Karena kalian seorang ibu adalah madrasah yang pertama untuk anak-anak kalian. Maka ibu-ibu sing kental ngajina Bu, sing rajin ngajina, sing rajin ngadoakeun suamina, sing rajin ngadoakeun anakna. Ibu boga anak agak ngeliat jika tuyul tidak cicing kos cacing kapanasan.
uyek-uyekan. Ibu minta cai ka para kiai, entong minta cai ka dukun. Kadang aing sok bingung da ka jelema, mun aya masalah sok datang ke jelema pinter. Nu datangna goroblok kabeh, Bu. Orang buloon kabeh, orang bahalul kabeh. Bu, jikalau kalian punya masalah apapun yang menimpa kepada kalian, datang kepada para asatid, minta doana, Ustaz, minta doana, iya anak abdi, ini anak saya, suka pecicilan, gak mau diam, di tengah sholat kadang sok embungun wae, sok kaluta kakolot, coba doakan beh nurut kakolot, itu ajib Bu, itu keren. Jangan sampai ibu datang ke rumah kiai, Ustaz, selfie Ustaz, buat bikin status Ustaz. Kayaknya Bu ulah ibu datang ke rumah kiai minta doanya, minta nasihatnya agar rumah tangga saya biar sakinah mawaddah, amin ya rabbal alamin. Minta doanya kepada dia. Kemudian kalian wahai seorang suami, maka kalian harus mengingatkan daripada istri dan anak-anak kalian untuk melaksanakan daripada kewajiban yang telah Allah perintahkan kepada kalian wahai seorang suami. Akan tetapi kalian wahai seorang suami tidak mengingatkan atas kewajibannya kepada istri kalian, kepada anak-anak kalian, maka kalian besok akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bu, cinta tebu ka Kanjeng Nabi, cinta tebu sapue orang sholawat ka Kanjeng Nabi berakali Bu, berakali. Bu, kira-kira dalam satu hari kita ini lebih banyak melakukan amal baik atau amal yang jelek? Amal baik atau amal jelek? Maka dengan kita mempunyai amal yang jelek ini Bu, perbanyaklah salawat kepada Nabi Muhammad. Insya Allah kelak kita wafat adalah dalam keadaan husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Maka kita Pak Bu, dimanapun kita berada, sedang kumpul dimanapun berada, jangan sampai kita merasa lebih baik daripada orang lain. Ketika kalian melihat teman-teman kalian setiap hari selalu menjual dirinya, dia menjadi pelacur, dia mencari rizkinya dengan cara yang haram, dengan cara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan hinakan mereka. Kenapa? Karena mereka adalah umatnya Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Boleh kita benci kepada dia, tapi ingat, jangan benci kepada orangnya, tapi bencilah kepada perbuatannya. Belum tentu Pak Bu nih model kayak saya nih, mohon maaf, pakai peci putih, gamis putih, sorbangan, belum tentu saya ini ahli surga Bu. Surga ini milik Allah. Kadang ada kala seorang wanita atau seorang laki-laki setiap hari dia maksiat, setiap hari zina, setiap hari meninggalkan sholat, tapi hingga akhir hayatnya dia mati dalam keadaan husnul khatimah. Kadang ada juga Pak Bu, diriwayatkan dalam hadis Riyadhus Shalihin, ada seorang pemuda setiap hari dia beribadah, bahkan amal ibadahnya itu sama seperti amal ibadahnya penduduk ahli surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal antara dia dengan surga itu cuma hanya satu jengkal Bu. Penduduk surga tuh udah rindu sama dia, tapi lihat hingga akhir hayatnya ketika dia mati dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillahi min dzalik Pak Bu. Ketika kita melihat teman-teman kita, saudara kita yang mana mereka itu menjual dirinya, mereka berzina, mereka mencari rizki dengan cara yang haram, tanya kepada mereka apa maksud dan tujuannya mereka itu melakukan hal yang demikian. Kadang Pak Bu, mohon maaf Pak Bu, zaman sekarang ini nyari pekerjaan itu sangat sulit. Betul apa betul? Bentar-bentar harus pakai duit, bentar-bentar harus pakai calo. Kalian para calo, dengarkan baik-baik. Kalian wahai para orang kaya, wahai kalian yang mempunyai penguasa, wahai kalian yang dikit-dikit duit, ketika ada salah satu kampung di sini yang mana mereka ingin mencari pekerjaan namun selalu dipersulit atas pekerjaannya, harus pakai duit, sedangkan dia bekerja untuk mencari duit sehingga dia tidak bekerja karena gara-gara kalian, lalu mereka dengan melakukan hal yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kalian wahai para calo akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang Pak Bu, zaman sekarang itu kalau nyari kerjaan, mohon maaf, harus punya orang dalam. Kalau nggak punya orang dalam harus punya duit. Betul apa betul? Betul apa betul? Saya mau tanya, fungsinya ijazah buat apaan?
Fungsinya ijazah buat apaan? Formalitas toh. Kalau seandainya cuma hanya formalitas, kenapa nggak ngambil paket? Betul, betul. Saya nggak menyalahkan mereka yang sekolah, saya tidak menyalahkan mereka yang mengambil paket, saya tidak menyalahkan kepada mereka yang mendapatkan ijazah cuma hanya formalitas. Tapi kita ini sangat perhatian Pak, Bu, saudara-saudara kita banyak pengangguran, yang mana mereka itu sangat sulit untuk mencari pekerjaan. Kenapa? Karena dipersulit oleh para calo. Ketika para calo mempersulit kepada orang-orang yang ingin mencari pekerjaan, nanti di yaumil qiyamah mereka akan dipersulit masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita doakan para calo, semoga Allah berikan hidayah dan taufik, amin. Kita doakan semoga dia ahli surga, amin. Sekarang juga Sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Yang terakhir Pak, Bu, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Habib mau cerita Pak, Bu, ayah sahabat Nabi yang mana ini sahabat yang paling kaya di kota Mekah, sahabat anu paling gelis na pamajikanna, asetna di mana-mana, bahkan hartana di mana-mana, pabrikna loba, prajuritna loba, kemudian karyawan lagi loba. Tapi lihat Bu, ketika beliau mendengar kabar bahwasanya Nabi Muhammad berhijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah, apa yang beliau katakan? Wallahi malakkatal aish, demi Allah tidak ada kebahagiaan hidup di alam dunia ini melainkan memandang wajah Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Pak, Bu, ketika sahabat tersebut mendengar kabar bahwasanya Nabi Muhammad berhijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah, beliau minta izin kepada istrinya, wahai istriku, maukah engkau ikut bersamaku untuk hijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah? Naon cek istrina, embung cenah teu hayang teuing, geus ngeunah-ngeunah aing di kota Mekah, harta loba, emas loba, sarai di atas kasur yang paling empuk, arek naon urang ka hijrah ka kota Madinah, dak bakal balangsak di ditu mah cek istrina. Kemudian ketika itu seorang sahabat dia berkata, wahai istriku, kalau memang kebahagiaan engkau itu cuma hanya diukur oleh dunia, maka aku akan ceraikan engkau pada saat ini juga. Kenapa? Karena wanita seperti engkau banyak, tapi Nabi Muhammad cuma satu di alam dunia ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Kemudian ketika sahabat tersebut ia berhijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah, maka pada saat di dalam perjalanannya beliau dihadap oleh seorang kafir, dan ia berkata, wahai sahabat Nabi, mau pergi kemana engkau? Mau pulang kemana engkau? Apa jawaban tersebut? Saya ingin berhijrah, pindah dari kota Mekah menuju kota Madinah, ingin menyusul saya kekasih saya Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Singkat cerita Pak, Bu, ketika sampai di kota Madinah, itu sahabat Nabi yang bernama Dzulbijaden, sahabat yang cuman hanya 2 bekal pakaiannya saja perjalanan dari kota Mekah menuju kota Madinah. Sehingga sampainya di kota Madinah, apa yang dilakukan oleh sahabat Nabi? Dia menjadi ngabdi untuk menjadi marbot Masjid Nabawi. Dia mendaftarkan diri untuk menjadi marbot Masjid Nabawi. Lalu ketika beliau meninggal dunia, wafat dalam keadaan iman dan Islam, maka pada saat itu juga mendengar kabar dari Nabi bahwasanya Dzulbijaden sahabatnya Nabi meninggal dunia. Ketika meninggal dunia, apa kata Nabi? Wahai para sahabat, jangan ada di antara kalian yang mengurusi jenazahnya. Kenapa ya Rasulullah? Biar saya saja yang mengurusi daripada jenazahnya. Jasadnya Dzulbijaden disentuh sama tangan yang paling mulia, yaitu adalah tangannya Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika disolatin, Nabi Muhammad yang menjadi imam di dalam solatnya. Ketika dikubur Pak, Bu, itu Nabi Muhammad turun duluan masuk ke liang lahatnya Dzulbijaden. Kemudian Nabi mengangkatkan kedua tangannya, lalu Nabi berdoa kepada Allah. Di dalam doanya Nabi mengatakan, Allahumma radha anhu fa inni ilaihi radin. Ya Allah,
ridhoilah kepada dia sesungguhnya aku ridho kepada dia, kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa kata para sahabat? Demi Allah saya cemburu kepada Dzul Bijadan yang tadinya dia orang kaya menjadi miskin karena ia hijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah karena kecintanya dia kepada Nabi sehingga dia wafat dalam keadaan husnul khatimah. Wafatnya pun dimandikan sama Nabi, dikafani sama Nabi, didoakan ku kanjeng Nabi. Maka Dzul Bijadan ia mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa Dzul Bijadan beliau mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena ia mendapatkan ridhonya kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak Bu, yang terakhir kemudian kita pulang dari tempat ini maka amalkan satu sunnahnya Nabi. Jangan sampai kita pulang dalam keadaan tangan kosong. Jangan sampai kita pulang tidak mengamalkan daripada sunnahnya Nabi, karena kita ingin dikumpulkan bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu Habib sunnahnya? Perhatikan baik-baik. Ketika kalian wahai seorang bapak-bapak atau ibu-ibu, ketika sampai ke rumah kalian, maka usahakanlah ketika masuk ke dalam rumah, usahakan kaki kanan dulu baru kaki kiri. Keluar rumah Habib, kaki kiri dulu baru kaki kanan. Masuk kamar mandi, kaki kiri dulu baru kaki kanan. Kemudian pakai wewangian. Bagi seorang laki-laki disunahkan untuk pakai wewangian. Kadang ada seorang pemuda-pemudi nonton konser elit tapi bau keleknya luar biasa, baunya luar biasa. Bahkan dia beli tiket buat konser itu dia mampu, tapi dia beli deodoran tidak mampu. Naudzubillahi min dzalik. Pakai wewangian ini sunnahnya Nabi, karena Nabi Muhammad suka dengan wewangian, karena tubuhnya Nabi, keringatnya Nabi harum bagaikan minyak kasturi. Mudah-mudahan kita berkumpul pada malam hari ini mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ridhonya Nabi Muhammad, dan kita berkumpul pada malam hari ini karena cinta kepada Nabi. Mudah-mudahan kita kelak di yaumul qiyamah dikumpulkan bersama Nabi besar Muhammad. Amin amin ya rabbal alamin. Hadza minni wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.